siapa tidak kenal Casey Stoner? Rider MotoGP asal Australia ini adalah sebuah kejutan besar di tengah dominasi Valentino Rossi dan Yamaha di tahun 2007. Setelah tampil jungkir balik bersama Honda di tahun pertamanya di MotoGP, ia kemudian sukses menjadi juara di tahun keduanya di MotoGP bersama motor non-unggulan, Ducati Desmosedici. Ia menggusur juara tahun sebelumnya Nicky Hayden, dan menaklukkan kekuatan terbesar di MotoGP saat itu, Valentino Rossi dan Yamaha. Di video kali ini kita akan melihat kisah singkatnya di MotoGP dan mengapa ia mampu juara dengan motor yang mungkin nyaris tak bisa dibawa juara. Casey Joel Stoner. Itulah nama lengkapnya. Lahir pada 16 Oktober 1985 di Southport, Queensland, Australia. Dan sedari kecil ia memang sudah dekat dengan dunia balap motor dengan menjadi seorang crosser di Australia. Namun saat remaja, ia memutuskan untuk turun di balap motor jalanan. Hingga demi mendapatkan akses yang lebih ke kompetisi balap motor jalanan, ia pun pindah ke Inggris dan memulai karir balap di sana. Dari tahun 2000 hingga 2002, Stoner mengikuti kejuaraan nasional GP 125cc di Inggris dan Spanyol, dan memenangkan kejuaraan Aprilia 125cc di Inggris pada tahun 2000. Dan pada 2002, ia pun memberanikan diri pindah ke kejuaraan dunia GP 250cc bersama tim LCR, di bawah bimbingan Lucio Cecchinello. Namun musim pertamanya ini berakhir buruk, karena tanpa satupun podium dari 15 start balapan. Setelah sempat kembali turun ke kelas 125 pada 2003 dan 2004, pada tahun 2005, Stoner kembali ke kelas 250cc. Dan kembali membalap untuk tim LCR. Tapi kali ini ia membalap dengan Aprilia yang disupport dari pabrikan. Dan ia pun muncul sebagai ancaman serius bagi pemuncak klasemen, Dani Pedrosa. Namun sayang, kecelakaan di GP Australia membuat Pedrosa meraih keunggulan poin yang tak lagi bisa terkejar. Dan ia pun harus puas sebagai runner-up di akhir musim 2005, dengan 5 kemenangan dan balapan yang impresif di sepanjang musim. Pada tahun 2006, ia pun mengikuti Dani Pedrosa untuk naik ke kelas MotoGP. Namun berbeda dengan Pedrosa yang langsung dikontrak oleh Repsol Honda yang merupakan tim pabrikan, Casey Stoner sang runner-up hanya mendapatkan tim satelit Honda LCR yang saat itu tak mendapatkan support apapun dari pabrikan. Namun hal tersebut tak menghalanginya untuk tampil impresif. Di musim 2006 ini, bakat hebatnya sudah cukup terlihat, di mana ia sering berada di posisi 10 besar, bahkan ia sempat merebut pole di GP Turki. Namun sayang, ia masih sering crash saat balapan, hingga julukan King Crash sempat disematkan padanya. Dan ia pun mengakhiri musim 2006 di posisi 8 klasemen akhir, suatu hal yang sebenarnya cukup lumayan, mengingat ia berada di tim satelit Honda yang minim support dari pabrikan. Tak mendapat kepastian akan masa depannya di Honda, ia pun memutuskan mencari tim lain yang tentu saja menjanjikan dukungan penuh dari pabrikan. Sempat dirumorkan akan bergabung dengan Yamaha dan bertandem dengan Valentino Rossi, ia justru kemudian bergabung dengan Marlboro Ducati. Namun saat itu Ducati bukanlah tim unggulan yang menjadi incaran para pembalap. Hal itu dikarenakan saat itu ada rumor kalau Desmosedici sangat sulit dikendarai. Kombinasi rider yang sering jatuh dan motor liar tentu saja bukanlah kombinasi yang terdengar menjanjikan saat itu. Hingga Casey Stoner dan Ducati pun memasuki musim 2007 dengan keadaan nothing tulus, dan tanpa ekspektasi besar untuk juara. Namun apa yang terjadi selanjutnya sungguh sangat mengejutkan banyak fans MotoGP. Valentino Rossi yang digadang banyak pihak akan merebut kembali mahkotanya dari Nicky Hayden, justru tak berkutik di tangan Stoner, di mana Valentino Rossi langsung takluk sejak seri pertama di Qatar. Ducati yang mampu melaju bak roket di tangan Stoner, sungguh membuat Valentino Rossi kewalahan. WZRM1 yang sempat ditambah kecepatannya di pertengahan musim tetap tak berdaya untuk menghentikan Casey Stoner dan Desmosedici. Di musim ini Casey Stoner nyaris menyapu bersih kemenangan dengan memenangkan 10 balapan, sedangkan Valentino Rossi hanya kebagian 4 kemenangan. Pabrikan Jepang yang selama ini menguasai puncak podium pun kocar-kacir, dan rentetan kemenangan mereka sejak tahun 1975 lewat Yamaha dan Agostini pun terhenti setelah 32 tahun lamanya di tangan Casey Stoner. Namun sayang, kemenangannya yang nyaris sempurna di tahun 2007 ini tak mampu ia ulangi lagi di tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2008, Valentino Rossi berhasil merebut kembali gelar juara dunia yang selama 2 tahun telah lepas dari tangannya. Hingga ia pun tergeser menjadi runner-up. Dan di tahun 2009 ia makin turun menjadi juara ketiga di bawah Jorge Lorenzo. Saat itu ia beralasan terkena intoleransi laktosa atau ketidakmampuan total untuk mencerna laktosa yang membuat performanya menurun dan harus melewatkan beberapa balapan. Hal yang sama terjadi di tahun 2010, yang mana tanpa Valentino Rossi yang cedera,
Casey Stoner tak mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kembali gelar juara dunia. Dan ia harus takluk dari satu-satunya andalan Yamaha saat itu, yaitu Jorge Lorenzo. Dan bahkan di akhir musim, ia pun menyerah untuk mencoba kembali juara di atas Desmos Edici, dengan meninggalkan Ducati untuk bergabung dengan Repsol Honda di tahun 2011. Hingga kemudian banyak yang bertanya, mengapa Casey Stoner sangat dikdaya di tahun pertamanya di atas Desmos Edici, yang akhirnya belakangan kita semua tahu bahwa motor tersebut ternyata tak lebih baik dari WZR M1 milik Yamaha dan RCV milik Honda. Dan juga mengapa ia tak mampu meneruskan hal tersebut di tahun-tahun selanjutnya bersama Ducati. Ada jawaban yang cukup logis mengenai hal ini. Yang pertama adalah seluruh Ducati Desmos Edici sebelum era gigi dalinya memang buruk. Namun motor ini bukanlah motor yang lemot. Motor ini justru yang tercepat di lintasan dalam hal akselerasi dan top speed di trek lurus. Motor ini hanya memiliki masalah serius dalam hal kontrol. Namun berbeda dari kebanyakan rider MotoGP yang tumbuh dengan motor jalanan murni, Casey Stoner yang memiliki basic sebagai crosser tak terlalu peduli akan hal tersebut. Kekurangan Desmos Edici yang buruk dalam hal menikung, mampu ditutupinya dengan baik dengan style motor crossnya yang kental, yang dapat kita lihat saat ia berkelok. Di mana ia kerap melakukan sliding pada ban belakang, agar Desmos Edici yang susah berbelok dapat masuk ke tikungan dengan sempurna. Namun gaya ini memiliki kelemahan, yaitu menggerus ban dengan sangat cepat, karena ban harus terus bergesekan secara ekstrim di sepanjang balapan. Dan di tahun 2007, Stoner dan Ducati menggunakan ban Bridgestone yang ternyata tak hanya memiliki cengkraman yang sangat baik, tapi juga memiliki tingkat keawetan yang jauh lebih baik dari Michelin yang dipakai oleh WZR M1 dan RCV. Bahkan ada rumor yang menyebutkan bahwa ban medium milik Bridgestone memiliki durability yang lebih baik, bahkan dari ban hard milik Michelin sekalipun. Jadi gaya sliding Stoner yang ekstrim dan tak efisien ini, sesungguhnya tertutupi dengan oleh awetnya ban asal Jepang tersebut. Dan ini kemudian dibaca dengan baik oleh Valentino Rossi dan kru chiefnya Jeremy Burgess, yang kemudian meninggalkan ban Michelin dan beralih ke Bridgestone di tahun 2008. Hingga hal inilah yang kemudian membuat Casey Stoner seperti kehilangan kekuatannya. Ya, pada dasarnya Casey Stoner dan Desmos Edici tak kehilangan kekuatannya, ia tetap sama. Hanya saja kini Valentino Rossi dan WZR M1 juga sudah menggunakan ban yang sama, dan memiliki apa yang dulu hanya dimiliki Stoner dan Desmos Edici, yaitu grip dan keawetan yang baik dari sebuah ban. Dan dalam kondisi yang kini telah imbang, aksi sliding Stoner justru menjadi kekurangan. Karena Bridgestone miliknya kini tentu akan aus lebih duluan diakibatkan oleh gaya berkendaranya yang tak efisien tersebut. Sedangkan WZR M1 yang memang sudah lincah sedari lahir, tentu saja akan memperingan kerja ban dan mampu mempertahankan grip ban yang sempurna hingga akhir balapan. Hal inilah yang kemudian membuat Stoner harus membalap hingga di luar limit dan membuatnya sering jatuh di tahun 2008 hingga 2010, dan membuat ia dan Desmos Edici seolah-olah kehilangan kekuatannya. Tapi ia kemudian mendapatkan apa yang dimiliki Valentino Rossi ini saat bersama Repsol Honda pada 2011. Dengan motor yang jauh lebih baik yaitu Honda RCV, Stoner tak perlu bersusah payah untuk memenangkan setiap balapan seperti saat bersama Ducati. Pada musim 2011 ia pun menang dengan meyakinkan bersama Repsol Honda. Dan ia tak hanya memenangkan gelar juara keduanya tahun itu, tapi ia juga mendapatkan kemenangan moral atas gagalnya Valentino Rossi bersama Ducati yang sesumbar akan menjadi rider Ducati yang lebih baik dari dirinya. How's the shoulder? It's okay? Okay? You have some problem with the shoulder? I was making a mistake. Obviously your ambition outweighs the talent. Ambition was more than the talent. No problem. Namun lagi-lagi, pada 2012 ia gagal melanjutkan dominasinya. Walaupun tetap tampil impresif, kali ini ia kalah dari Jorge Lorenzo. Dan tak hanya itu, pada pertengahan musim ia juga mengumumkan pensiun dari MotoGP. Tak ada penjelasan pasti mengapa ia melakukan ini di saat ia masih dalam performa puncaknya. Beberapa menyebut ia muak dengan media di MotoGP dan ia lelah dengan para awak media yang mengelilinginya. Stoner pernah menyatakan bahwa ia lebih suka menghindari sorotan kamera wartawan dan membiarkan gaya balapnya yang berbicara di lintasan. Dalam sebuah wawancara dengan Australian Motorcycle News, ia menyatakan bahwa dulu di era 500cc, balapan hanyalah balapan, tak ada yang lain. Ada juga spekulasi yang menyebutkan kematian Simoncelli pada 2011 menciutkan nyalinya yang telah berkeluarga untuk tetap di MotoGP. Dan ada beberapa fans MotoGP yang tidak suka dengannya, menyebut bahwa mundurnya Stoner dari MotoGP karena ia hanya pembalap lembek yang tak kuat menerima tantangan. Pada akhir 2012 ia pun pensiun dan digantikan oleh Marc Marquez.
Di saat yang sama Valentino Rossi yang gagal bersama Ducati, kembali bersama Yamaha. Dan tentu saja sangat disayangkan banyak orang, karena Stoner tak mau menunggu lebih lama lagi untuk kembali menghadapi Valentino Rossi yang akan kembali berada dalam kondisi terbaiknya bersama Yamaha M1, menghadapinya yang juga dalam kondisi terbaiknya di atas Honda RCV, seperti yang banyak diharapkan fans MotoGP saat itu. Dan ia pun tetap mundur karena sudah merasa cukup dengan semua yang ia dapatkan dengan hanya 2 gelar bersama 2 pabrikan berbeda. Yang mana uniknya, 2 gelarnya tersebut membuka dan menutup era MotoGP bermesin 800cc. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan cukup menambah wawasan kita tentang dunia balap motor. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe.